Nggak berasa, HP ini umurnya udah mau 2 tahun sejak awal perilisannya. Banyak hal menarik yang pernah gua rasain di HP ini. HP dari Samsung ini cukup sukses dalam hal penjualannya. Karena HP ini banyak menawarkan fitur menarik di dalamnya. Dan belum lagi desainnya yang mengikuti desain khas flagship banget. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A52. Di sini gue mau nostalgia sedikit sama HP yang pernah jadi daily driver gue. Sekarang absen dulu nih. Siapa di sini dari kalian yang pernah pakai Samsung A52 ini? Atau malahan masih pakai sampai sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Ceritain pengalaman kalian ketika kalian pakai Samsung A52 ini. Oke, sebelum lanjut ke nostalgianya, mari kita opening dulu. Tapi sebelumnya kalau kalian suka dengan konten nostalgia kayak gini, boleh di like video ini. Sekarang gue mau bahas soal desain dan build quality-nya dulu nih. Jadi HP Samsung A52 ini dirilis sekitar awal tahun 2021 lalu ya, dan menjadi salah satu HP penjualan terbesar dari Samsung. Karena desainnya itu yang cakep dan elegan, hampir menyerupai HP flagshipnya Samsung yaitu Samsung S21 pada zamannya. Warna yang pernah gue punya ini warnanya putih ya. Kalau soal desain di sini gue nggak ada komplain karena emang udah cakep, dilihat itu keren. Tapi beda feel-nya kalau kita udah pegang ini HP. Baru dah tuh kelihatan HP ini tuh kayak nggak kokoh gitu. Pas dipegang di bagian belakangnya kayak ada sedikit bagian yang nggak padat. Apalagi pas ditekan-tekan bagian backcase-nya kayak berasa kopong. Di bagian kameranya juga kalau kita goyang-goyangin kayak ada yang berasa patah gitu, kayak ada patahan. Tapi ternyata itu adalah OIS di Samsung A52 ini yang menunjukkan HP ini ya udah ada OIS-nya. Tapi beda lagi kalau kita udah ngelihat layarnya. Layarnya itu cakep, bening, warnanya keluar, saturasinya ngegonjreng. Itu karena Samsung A52 udah berpanel Super AMOLED khas Samsung ya, dimana saturasi warnanya itu hidup dan ngegonjreng. Dilihat di mata langsung itu berasa nyaman, apalagi layar dari Samsung A52 ini udah dipadukan dengan refresh rate yang mencapai 90 Hz. Dimana untuk buka tutup aplikasi atau scroll-scroll aplikasi itu berasa kenceng, feel-nya enak aja gitu, berasa cepet. Secara spesifikasi layarnya beresolusi Full HD+, panelnya Super AMOLED, refresh rate-nya 90 Hz, brightness-nya mencapai 800 nit yang udah terang banget. Layar 6,5 inch dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Dan ada fitur menarik di Samsung A52 ini. Sebenarnya fitur ini penting nggak penting sih bagi kebanyakan orang, dan fiturnya adalah IP67 water resistant, atau orang kita menyebutnya fitur anti air. Yang dimana HP ini tuh udah pernah sempat ajak berenang dan nyemplungin di kolam ikan itu masih aman-aman aja. Jadi untuk fitur anti airnya itu udah berjalan dengan sangat baik tanpa suatu kendala apapun. HP yang harganya 5 jutaan pada saat awal rilis tapi udah bisa diajak berenang layaknya HP flagship. Jadi overall untuk desainnya itu cakep. Gue suka, walau build quality-nya berasa HP murah, tapi look-nya dilihat itu tetap elegan sih dan juga minimalis. Lanjut kita nostalgia ke performanya. Untuk performa main game di HP ini sih pada saat itu aman-aman aja sih ya. Tapi gue bukan pemain gamer yang edik banget sih. Ya paling sesekali main Call of Duty Mobile di HP ini tuh udah berasa nyaman. Paling kalau udah HP-nya berasa anget-anget itu baru tuh frame rate-nya agak sedikit ngedrop. Dan itu bikin gak nyaman sih ketika kita lagi asik-asiknya ngebarbar. Tapi performa harus sedikit turun akibat panasnya. Kalau untuk spesifikasinya sih, Samsung A52 ini ditenagai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi yang masih 8 nanometer, yang dimana prosesor ini bukan prosesor baru ya, tapi chipset ini jadi salah satu chipset favorit di beberapa brand pada saat itu. Karena kualitasnya juga udah cukup teruji dan main aman aja.
UI dari Samsungnya itu yang menurut gue juga udah friendly banget sih. Looks-nya simple tapi elegan, dan pemakaiannya juga gampang, nggak ribet. RAM-nya di sini 8GB dan internal storage-nya 128GB, yang dimana masih bisa cukup ya, 128 itu ya minimal ya dalam pemakaian sehari-hari. Dan nggak ketinggalan HP ini bisa dipakein memori eksternal sampai 512GB. Dan satu lagi, nggak ketinggalan HP ini juga udah ada fitur NFC-nya ya. Jadi HP ini tuh udah main aman aja. Dual speaker juga udah aman. Samsung A52 ini sebenarnya lebih mengedepankan fitur ya ketimbang kecepatan. Baterainya sendiri 4000 mAh dan dipadukan dengan daya charge-nya mencapai 25 Watt. Dan di Samsung A52 ini jadi produk terakhir seri Samsung A yang masih dapat charger di paket pembeliannya. Ingat ya, kalau kalian beli baru Samsung A52 itu masih dapat chargernya. Terus lanjut dari segi kameranya. Ini sih yang gue suka. Sepemakaian gue sehari-hari udah cukup banget untuk menunjang kebutuhan gue. Dari sekedar foto-foto biasa aja udah aman. Hasilnya rapi, warnanya keluar, dan fitur lensa wide-nya dan makronya juga udah cakep. Apalagi perekaman videonya yang bikin gue kagum dari fitur Super Steady-nya yang udah stabil. Tapi itu hanya perekaman video di Full HD 30fps aja ya. Tapi ketika gue pakai 4K juga hasilnya udah stabil sih. Itu karena lensanya ya udah ada dilengkapi yang namanya OIS, yang dimana bikin video jadi stabil, nggak geter-geter. Jadi untuk kameranya di HP Samsung A52 ini gue nggak ada komplain sama sekali sih. Dan untuk pemakaian gue sehari-hari udah cukup bisa diandelin. Overall untuk performa game dan kamera pada saat itu masih bisa diandel banget. Overall untuk performa game dan kamera untuk Samsung A52 pada saat itu masih bisa diandelin buat kebutuhan daily driver gue. Dan emang sesuai kebutuhan gue sebagai penikmat multimedia dan konten kreator. Dan yang terakhir, buat sekarang ini atau tahun ini, apakah Samsung A52 masih worth it buat kalian jadiin daily driver? Apalagi harganya sekarang untuk secondnya udah di angka 2 jutaan aja sih. Kalau dari gua sih, kalau kalian mau cari HP aman dalam pemakaian sehari-hari, kayak sosmedan, foto-foto, atau buat konten TikTok sebenarnya masih aman-aman aja sih nih HP. Apalagi UI dari Samsung yang terkenal udah friendly banget dan enteng. Tapi kalau kalian mencari HP untuk kebutuhan gaming yang mengandalkan kecepatan, mungkin Samsung A52 ini kayaknya agak kurang ya. Dan masih ada sebenarnya kakaknya Samsung A52s yang memang secara spesifikasi lebih baik untuk gamingnya dengan chipset Snapdragon 778G-nya. Oke, jadi segini dulu aja video nostalgia gue bersama Samsung A52 ini. Kalau kalian mau gue buatin konten nostalgia HP apa lagi, tinggal kalian tulis di kolom komentar aja ya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye-bye.